Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita tentang baru-baru ini melalui studi prospektif kohort para peneliti Afrika Selatan menemukan virus komunis Tiongkok atau COVID-19 varian Beta B1351 tampak lebih mematikan jika dibandingkan dengan versi asli dari virus tersebut. Varian Beta ini membuat pasien terpapar yang perlu dirawat inap di rumah sakit jumlahnya meningkat, serta angka kematian karenanya. Simak berita selengkapnya. Varian Beta pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada bulan September 2020 dan menyebabkan gelombang kedua wabah di Afrika Selatan. Dr. Wasila Jasad dan rekan-rekannya dari National Institute for Communicable Diseases telah melakukan analisis perbandingan terhadap karakteristik pasien terpapar antara gelombang pertama yakni Juli 2020 dan gelombang kedua Januari 2021. Hasil penelitian tersebut telah diterbitkan pada hari Jumat 9 Juli dalam jurnal medis Inggris The Lancet Global Health. Penelitian tersebut berlangsung dari bulan Maret 2020 hingga bulan Maret 2021. Saat itu varian Beta mendominasi paparan virus komunis Tiongkok atau COVID-19 di Afrika Selatan. Peneliti meninjau data penerimaan pasien dari 644 rumah sakit nasional dengan berfokus pada variabel faktor risiko kematian yang disesuaikan seperti provinsi, usia, komplikasi, departemen kesehatan, ras, jenis kelamin, dan keluhan pasien ketika masuk ke rumah sakit. Hasil penelitian Dr. Wasila Jasad dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa varian Beta yang berasal dari mutasi menyediakan lebih banyak penutup dalam domain pengikat reseptornya dan memainkan peran yang lebih besar dalam mengikat reseptor sel manusia AC2 sehingga daya penyebarannya lebih kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari jumlah 219.265 orang pasien yang rawat inap di rumah sakit karena terpapar virus komunis Tiongkok, 51.037 orang meninggal dunia dan risiko kematian dalam kasus rawat inap adalah 23,28%. Risiko kematian pada periode puncak gelombang pertama adalah 21,80%, 95% CI 21,39 sampai 22,22, jauh lebih rendah dari 29,34%, 95% CI 28,95 sampai 29,74 pada periode puncak gelombang kedua. Selama gelombang pertama, rata-rata tingkat rawat inap mingguan meningkat sebesar 20%, tetapi selama gelombang kedua meningkat menjadi 43%, rasio tingkat pertumbuhan adalah 1,19, 95% CI 1,18 sampai 1,20. Dibandingkan dengan gelombang pertama, jumlah kasus pada gelombang kedua epidemi telah meningkat secara signifikan, masing-masing 240,4 kasus per 100.000 orang dan 136 kasus per 100.000 orang, dan rawat inap 27,9 kasus per 100.000 orang dan 16,1 kasus per 100.000 orang, dan jumlah kematian 8,3 kasus per 100.000 orang dan 3,6 kasus per 100.000 orang. Selain itu, dengan menggunakan analisis multivariat terhadap gelombang kedua epidemi, ditemukan bahwa risiko kematian pasien COVID-19 di rumah sakit meningkat sebesar 31%. Inggris telah melaporkan bahwa karena prevalensi varian Alpha B117, tingkat rawat inap dan kematian menjadi lebih tinggi, tetapi banyak orang yang belum mengetahui tentang toksisitas dari varian Beta yang lebih baru ini. Meskipun kasus paparan oleh virus komunis Tiongkok di banyak negara saat ini lebih banyak disebabkan oleh varian Delta, sedangkan varian yang masih terus menyebar dengan varian mutasinya ini juga membuat kemampuan penularannya terus menguat, sehingga semakin sulit dicegah atau diobati daripada versi virus aslinya. Hasil penelitian laboratorium menunjukkan bahwa antibodi yang dihasilkan oleh vaksin Pfizer kurang efektif terhadap varian Beta. Melalui sebuah penelitian berskop kecil terhadap 2.000 orang di Afrika Selatan,
menunjukkan bahwa vaksin AstraZeneca juga memberikan perlindungan minimal terhadap kasus ringan paparan varian beta, tetapi vaksin tersebut masih dapat membantu menurunkan jumlah kasus parah serta angka kematiannya. Kedua perusahaan vaksin di atas sedang mengembangkan vaksin yang disempurnakan dengan menyasar varian beta. Perusahaan Moderna telah memiliki vaksin dengan sasaran virus varian beta, dan vaksin tersebut saat ini sedang menjalani uji klinis tahap pertama di Amerika Serikat. Sekian berita IT News hari ini. Terima kasih telah menonton, dan silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.